Sobat Cairin, selamat datang di Podcast Cairin. Salam kenal, saya Inggit sebagai host pada Podcast Cairin episode 8. Seperti yang kita tahu, fintech lending telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu langkah besar yang telah diambil adalah dengan melakukan disasosiasi fintech lending dengan pinjol. Dulu kalau kita dengar kata pinjol, akan ada konotasi bahwa bunganya tinggi ya, debt collectorate akan menyeramkan ya, atau mungkin kasus-kasus yang bikin was-was. Tapi sekarang ada diksi baru nih, yaitu pindar. Nah, Sobat Cairin mau tahu apa bedanya? Kenapa harus berubah? Dan yang paling penting, bagaimana sih cara untuk memanfaatkan layanan ini dengan lebih bijak? Untuk membahas itu, kali ini kita kedatangan tamu yang akan membagikan wawasannya terkait perkembangan fintech lending, pentingnya regulasi, serta bagaimana dengan adanya repositioning ini bisa memberikan pengalaman yang lebih aman dan lebih nyaman. Halo Pak Encik. Halo. Pak Encik selaku Ketua AFI ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Pak Encik mungkin kalau boleh langsung aja nih Pak. Boleh gak sih Pak diceritakan nih Pak perkembangan industri fintech lending di industri ini khusus di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir Pak? Oke, industri pindar telah hadir sejak 1 dekade ya ke belakang, namun regulasi baru diterbitkan sebenarnya di tahun 2016 melalui POJK nomor 77 tahun 2016. Industri pindar terus menerus tumbuh dengan baik. Saat ini pindar telah menjangkau lebih dari 142 juta peminjam atau borrower. Total pencairan dana disbursement oleh platform pindar juga meningkat dalam 5 tahun ke belakang. Dengan angka tertinggi di 2024 mencapai 273 triliun per November. Kehadiran pindar tentunya mengusung semangat melayani segmen underserved dan unbankable dengan misi mendorong terciptanya keuangan yang inklusif. Nah Pak, tadi kan saya sudah info nih Pak, di awal itu mungkin banyak dari Sobat Cairin nih Pak yang kalau misalkan mendengar kata pinjol itu konotasi udah negatif ya Pak. Boleh gak sih Pak, apa sih yang melatar belakangi Pak adanya perubahan diksi Pak dari pinjol menjadi pindar Pak? Oke, jadi belakangan ini kan kami dituduh ya sering sekali dengan kejadian-kejadian yang menyeramkan. Kami sering dituduh biang kerok ya dari case ataupun kejadian-kejadian kasus ya, terutama kasus bunuh diri, sehingga banyak sebenarnya kasus di mana bukan akibat dari kami, sehingga pinjol kami merepositioning bahwa kami bukan pinjol. Memang dari awal adalah kami bukan pinjol. Kami adalah pindar ataupun pinjaman daring yang berizin dari OJK. Sehingga pinjol itu adalah yang ilegal. Nah, dengan adanya kasus-kasus ini, kami memberanikan diri bahwa memang memberanikan diri untuk repositioning. Ya, repositioning. Jadi kami bukan berganti baju, tetapi kami memang tidak mau dan memang kami bukan pinjol, terutama pinjol ilegal. Jadi pinjol itu adalah pinjol ilegal yang tentunya tidak beretika, ya bunganya tinggi, tidak ada aturannya dan penagihannya barbar. Nah itu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa kami bukan pinjol, tetapi kami adalah pindar. Pindar adalah pinjaman daring yang berizin dari OJK. Mungkin itu. Oke Pak, sebenarnya menarik ya Pak. Ternyata itu yang melatar belakangi kenapa terjadinya pergantian diksi ya Pak dari pinjol menjadi pindar. Nah Pak, mungkin kita sedikit mundur ke belakang nih Pak. Tantangan apa aja sih Pak yang dihadapi oleh industri sebelum adanya inisiasi pergantian diksi dari pinjol menjadi pindar Pak?
Jadi memang berbagai tantangan yang kami hadapi seperti kurangnya literasi kepada masyarakat mengenai perencanaan finansial, sehingga masih banyak yang tergoda dengan tawaran pinjol ilegal yang menggiurkan tanpa mempertimbangkan dengan matang. Kedua, kehadiran pinjol ilegal yang tumbuh semakin subur dan tidak terkendali, kami juga dari platform Pindar dan asosiasi terus berupaya untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat serta memberantas pinjol ilegal ya. Dan hari ini kita juga bekerja sama dengan Google dan Kominfo Digital bekerja sama untuk memerangi pinjol ilegal. Dan hari ini juga kami ada seminar dengan Partai Demokrat ya, di mana terus menerus kita menggaungkan bagaimana cara untuk membasmi dan memberantas pinjol ilegal. Mungkin itu. Iya, karena pinjol ilegal itu sangat meresahkan ya Pak ya. Sangat meresahkan. Dimulai dari terornya yang gila-gilaan, terus bunga yang sangat tinggi. Nah Pak, mungkin Sobat Cairin pengen tahu nih Pak, tadi kan mungkin Bapak udah sounding sedikit nih Pak, apa aja sih alasannya, apa aja sih tantangannya. Nah kemudian Pak, bagaimana sih Pak Pindar itu memastikan transparansi dan kepercayaan yang lebih baik untuk para pengguna nih Pak? Harusnya memang secara regulasi ada aturan OJK ya yang mewajibkan penyelenggara Pindar untuk menjalankan fungsi edukasi ya, edukasi dan literasi kita terus menerus lakukan ya, dan kita selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa pinjam sesuai dengan kebutuhan, tetap bukan keinginan ya. Karena kalau meminjam tidak sesuai dengan kebutuhan, maka ujungnya biasanya macet. Iya Pak. Ya. Jadi kalau kebutuhannya memang ada dan kemampuannya ada, boleh pinjam ya, tapi jangan meminjam faktor emosional atau lifestyle dan sebagainya atau konsumtif, sehingga itu yang dikhawatirkan ke depannya bisa gagal bayar dan disiplin untuk bayar juga jadinya rendah. Iya, akhirnya akan jadi lubang tutup lubang Pak. Ya, betul, Pak. Betul. Nah Pak, mungkin tadi Bapak udah sounding ya Pak, untuk meminjam sesuai kebutuhan bukan keinginan. Nah Pak, mungkin boleh diceritain nggak sini Pak ke Sobat Cairin nih Pak, langkah-langkah apa aja yang diambil untuk meliterasi nih pengguna aplikasi Pindar tentang peminjaman yang bertanggung jawab Pak? Oke, secara regulasi juga kita diwajibkan untuk melakukan edukasi ya dan literasi kepada masyarakat. Kita sudah melakukan banyak hal, yaitu seperti melakukan talk show. Kita juga ada namanya AFPI Goes to Campus ya. Ada juga fintech lending days ke beberapa kota ya di luar Jakarta ya. Kita sudah di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Sulawesi juga kita lakukan exhibition dan edukasi kepada masyarakat ya. Kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus di luar Jakarta maupun di Jakarta juga untuk melakukan edukasi kepada para mahasiswa. Itu yang sudah kita lakukan, dan kita juga melakukan dengan beberapa komunitas UMKM terutama ya, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mengambil pinjaman dengan bijak, mungkin itu. Ya. Saya sepakat sih Pak, emang kita harus meliterasi banyak kepada generasi-generasi muda ya Pak ya, gimana untuk melakukan peminjaman dengan bijak, karena mungkin sekarang ini banyak orang yang akhirnya meminjam karena dengan iming-iming mau self reward, mau pinjam dulu itu nggak taunya tidak sesuai kebutuhan. Betul. Nah Pak, mungkin saya mau nanya nih Pak,
ke depannya nih Pak, dari Pindar ini bagaimana untuk menangani masalah-masalah seperti praktik pinjaman ilegal, atau mungkin sekarang bagaimana Pindar ini bisa memastikan keamanan data nih Pak untuk penggunanya Ya, Pak? yang paling pertama adalah praktik untuk pinjaman ilegal ya. AFI bersama seluruh anggota turut serta dalam program yang tadi saya sebutkan adalah Google Priority Flagger Program ya. Melalui kampanye berantas pinjol ilegal untuk memerangi pinjaman online ilegal. Sepanjang 2024 program ini telah membantu mengidentifikasi 248 pengaduan aplikasi pinjol ilegal dan berhasil menghapus 105 aplikasi dari Google Play Store yang melanggar aturan. Nah ini kita terus menerus lakukan ya, dan kita juga bekerja sama dengan Satgas Pasti, kita juga bekerja sama dengan Cyber Bareskrim Polri, dan kita juga bekerja sama tentunya dengan Komdikdi ya, kementerian, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa platform ya untuk memerangi pinjol ilegal ini. Nah tadi disebutkan masalah data Keamanan data. privasi keamanan untuk data pribadi ya. Iya Pak. Nah kita terus menerus menghimbau kepada platform untuk tetap mengikuti aturan undang-undang PDP ya, data pribadi, perlindungan data pribadi. Nah kita juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa semua platform atau penyelenggara Pindar pinjaman daring ini sudah bersertifikasi ISO 27001, sehingga untuk pengamanan data pribadi ini harusnya aman ya, karena kita setiap saya lupa 6 bulan sekali itu diaudit oleh yang penerbit sertifikasi ISO 27001. Mungkin itu. Berarti sebenarnya dari industri sendiri itu sangat ketat ya Pak ya, dijaganya ya Pak ya? Sangat ketat. Jadi ada sertifikasi, ada OJK juga yang mengawasi ya tentang semua platform, aplikasi-aplikasi kita yang diperiksa apakah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan aturan. Kalau ada yang nggak sesuai pasti OJK take down, meminta Kominfo untuk di take down. Nah itu yang perlu saya sampaikan ke masyarakat, sehingga semua platform, semua penyelenggara, semua perusahaan Pindar atau fintech peer-to-peer lending itu diawasi sehingga tidak sembarangan bisa mengambil data user ya. Oke Pak. Jadi buat Sobat Cairin tenang aja, karena Pindar sendiri ini sudah sangat ketat diatur baik oleh asosiasi ataupun oleh OJK ya Pak. Yes, terutama Cairin juga. Cairin pasti diawasi nama OJK ya. Dan di OJK itu ada di AFPI juga, dan OJK ada tim patroli namanya. Patroli di mana OJK terus memantau semua 97 anggota aplikasinya. Jadi 97 aplikasi anggota di bawah perusahaan yang berizin dari OJK itu semua dimonitor ya, diawasi ya setiap hari itu. Jadi dilihat semua lagi kena apakah di Google Play Store-nya itu apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Oke Pak, bermanfaat sekali nih. Jadi buat Sobat Cairin kita tahu bahwa setiap hari pun setiap platform dari Pindar sendiri itu ada yang ngawasin gitu. Jadi Sobat Cairin tidak perlu khawatir. Betul. Nah Pak, mungkin kalau menurut Pak Encik sendiri nih Pak, kita kan sekarang sedang ramai dengan yang namanya AI ya Pak ya. Nah apakah menurut Bapak teknologi seperti AI itu akan berperan penting Pak untuk di masa depan fintech lending Pak? Ya,
perkembangan teknologi ini terus menerus berkembang dan sangat cepat ya. Terutama sekarang itu ada AI, ada apa namanya, ada ChatGPT, Iya. ada DeepSeek dan sebagainya ya. Ini akan terus tentunya secara paralel karena bisnis kita ini adalah financial technology, ada financialnya tapi banyak teknologinya. Secara pasti sangat tergantung pada perkembangan AI ya. Teknologi menjadi kata kunci dan keunggulan industri pindar dibandingkan lembaga jasa keuangan lainnya, ya kan? Dengan penggunaan teknologi kita bisa menjangkau pasar yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan konvensional atau unbankable people. Adapun teknologi kecerdasan buatan atau AI bahkan lebih unggul jika dibandingkan dengan manusia dalam beberapa hal. Misalkan untuk menilai kelayakan kredit dan calon debitur, AI bisa lebih objektif sekaligus prudent karena terlepas dari konflik of interest. Jadi kita sangat tergantung ya, sangat tergantung oleh program, oleh software. Ya salah satunya algoritma dan AI tentunya kita sangat tergantung. Karena kenapa? Karena penilaian kelayakan setiap borrower itu kita lakukan melalui mesin. Sehingga mesin kita terus menerus kita perbaikin juga. Ya, kita perbaikin juga. Saya mau kasih contoh begini. Pada tahun 2022 awal itu ada beberapa sindikat yang berusaha menjebol fintech ya, dengan tentunya sindikat-sindikat ini melakukan pemalsuan data, ya kan, pemalsuan data di mana KTP-nya dan orangnya itu sebenarnya foto yang dibuat liveness. Oke, dengan tentunya dengan bergerak dengan apa ya? teknologi AI dan sebagainya. Nah, 2022 awal dan 2022 sekitar Maret itu kita tangkap dan kita langsung memperbaiki tentunya kita punya Sistemnya. mesin ya, learning mesin kita perbaikin. Jadi learning mesin kita dengan kecanggihan AI ini kita tanam di situ, jadi mesin kita atau learning mesin kita itu bisa membedakan mana yang benar liveness, mana yang robot, yang fake ya, yang palsu. Sehingga banyak yang ketolak dan sampai sekarang juga kita hampir semua teman-teman di fintech ini menggunakan itu ya, bisa membedakan mana yang liveness, benar-benar orangnya, mana yang dilakukan dengan robot AI. Ya sih Pak, karena sekarang juga saking canggihnya ya Pak ya. Betul. Jadi ada celah sedikit langsung coba masuk gitu ya Pak ya. Betul. Ya Pak, Pak kalau dari bagaimana sih Pak kalau dari regulator khususnya dari asosiasi nih Pak dan perusahaan-perusahaan pindar lainnya dapat bekerja sama Pak untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam industri fintech sendiri Pak? Ya, kita sebagai partner regulator terutama OJK, kita terus-menerus melakukan diskusi dan sharing ya kan, supaya industri pindar ini tumbuh dengan sehat dan berkesinambungan. Itu yang paling penting. Nah, selalu kita lakukan diskusi apa yang terjadi yang terkini dan bagaimana melakukan risk mitigation atau mitigasi resiko ya, karena peran industri yang kuat mendukung inklusi keuangan di Indonesia dengan sinergi yang tepat serta penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat, transparan dan berkelanjutan. Jadi kita juga menghimbau kepada semua teman-teman anggota ya untuk tetap mengikuti aturan ya dan tetap melakukan tata kelola dengan baik ya, compliance harus comply dan tentunya prudent. Itu yang sering kita sampaikan. Jadi diskusi-diskusi dengan OJK, diskusi-diskusi dengan para member juga terus-menerus kita lakukan.
Jadi kita ada namanya compliant talk, kita ada namanya brainwave, kita ada forum untuk internal audit dan sebagainya. Itu wadah diskusi kami sesama anggota gitu. Jadi terus menerus kita perbaikin juga. Sebenarnya benar menarik ya Pak, karena kita ada sesi diskusi antar dari regulator, asosiasi baik pun antar member ya Pak ya. Ya. Jadi dari industri sendiri akan tetap update dengan keadaan terkini Ya. dan bisa terus berkembang dan berkelanjutan ya Pak. Betul. Nah kalau begitu Pak, mungkin apa sih Pak prediksi 5 tahun ke depan Pak, tren-tren seperti apa nih Pak untuk 5 tahun ke depan nih Pak? Kita akan terus menerus berfokus kepada kualitas ya. Dan tentunya investasi infrastruktur keamanan cyber ya. Jadi dan perlindungan konsumen ya. Jadi kita terus menerus melakukan perbaikan di situ. Nah, untuk 5 tahun ke depan tentunya industri ini akan terus meningkat. Kenapa? Sebenarnya masih banyak market yang kita belum sentuh. Market apa itu? Market yang saat ini menjadi nasabah illegal fintech. Jadi pinjol ilegal itu jangan salah, dia besarnya 4 kali lebih besar daripada kita. Ya, sehingga sebenarnya masih banyak, makanya kita terus menerus melakukan edukasi agar supaya masyarakat ini bisa beralih ke kita, bisa berpindah ke jalan yang benar, bisa kita layani dengan baik ya. Namun ya tentunya akan diperbaikin dengan bagaimana menganalisa kelayakan para borrower itu gitu. Jadi itu yang kalau ditanya bagaimana Pak 5 tahun akan datang, 5 tahun kemudian. ya masih sangat cerah ya, masih sangat cerah karena bisnis ini tidak akan berhenti. Bisnis ini tidak akan berhenti. Kebutuhan masyarakat tetap ada pasti. Sebenarnya agak lucu ya Pak ya, tadi Bapak seperti itu ternyata pinjol ilegal itu untuk di daerah-daerah yang mungkin tidak tersentuh itu lebih banyak ya Pak. Dan mungkin memberantas pinjol ilegal itu bukan hanya tugas dari kita para platform pindar ataupun asosiasi dan regulator, cuman tugas masyarakat semua ya Pak ya. Betul, tugas kita semua. Tugas kita semua. Nah Pak, mungkin sebelum kita akhiri nih Pak, boleh nggak Pak ada closing statement nih dari Pak Encik terkait pindar atau nggak perkembangan di industri dan atau mungkin pesan-pesan untuk para pengguna pindar Pak? Oke, pesan saya yang pertama adalah lakukan pinjaman itu dengan bijak. Ya, jangan karena keinginan tetapi kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hindari promosi-promosi yang mengajak, ya kan, yang mengajak untuk pinjaman cepat, gitu loh. Karena kalau menerima SMS ataupun WhatsApp ataupun telepon ataupun DM dan sebagainya untuk menawarkan pinjaman sementara kalian ini belum menjadi nasabahnya, maka itu dipastikan 1000% adalah pinjol ilegal. Jadi jangan pernah tertarik, jangan pernah menerima dan melayani orang-orang yang menawarkan pinjaman melalui SMS, WhatsApp ataupun telepon. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Jadi Sobat Cairi ini kita harus lebih waspada, lebih menjaga data diri kita. Sebenarnya kan menjaga data diri itu tugas semua pribadi ya Pak ya. Betul. Bukan hanya untuk asosiasi, bukan hanya untuk regulator, bukan hanya untuk platform pindar, tapi tugas kita semua. Nah baiknya kita harus menjaga diri dengan tidak terkecoh dengan adanya penawaran-penawaran dari SMS, telepon, atau dengan iming-iming pinjaman cepat cair, dana hingga 100 juta. Jangan asal klik ya Pak ya. Betul. Oke, Sobat Cairin tentunya ini sangat menarik banget ya Sobat Cairin. Cuma nanti kalau kita ada informasi lebih lanjut, tonton terus podcast Cairin. Pak Encik terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast Cairin. Sama-sama.